Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yaninda Zuliansari, program studi manajemen perpajakan kelas C. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang perkembangan perpajakan di Indonesia. Untuk yang pertama yaitu dari makalah yang saya buat, dapat disimpulkan bahwa pengertian pajak sangat banyak menurut beberapa para ahli, dan pengertian pajak sendiri secara umum dapat dijelaskan yaitu dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang tanpa mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat. Untuk yang selanjutnya, dari definisinya dapat disimpulkan bahwa perpajakan merupakan kontribusi yang harus dilaksanakan wajib pajak dan merupakan hal yang sangat penting bagi pebisnis untuk membuat perencanaan pajak baik bagi bisnis maupun perseorangan. Nah, hal ini dipertegaskan dalam UU KUP pasal 1 angka 2 bahwa wajib pajak yang dimaksud yaitu orang pribadi atau badan yang meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Nah, dan manfaat dari perpajakan secara umum terdiri dari 6 fungsi dan juga telah dijelaskan kewajiban wajib pajak pribadi. Yang pertama itu melakukan nomor wajib pajak NPWP, kedua hitung besar wajib pajak yang terutang, ketiga wajib pajak, yang terakhir laporan SPT pajak tahunan, dan yang terakhir yaitu sejarah pajak di Indonesia sudah diberlakukan pada masa kerajaan, masa kolonial, hingga zaman modern, dan era-era kemerdekaan. Ya, saya akan menjelaskan sedikit yang dimana pada masa kerajaan pajak sudah ada sejak lama, termasuk di Indonesia. Pajak di Indonesia sudah diberlakukan sejak zaman kerajaan. Hanya saja untuk sistem pemungutan pada zaman kerajaan dan sekarang sangat berbeda. Dikutip dari situs resmi www.pajak.go.id, pada zaman kerajaan hingga penjajahan, pungutan yang diperlukan bersifat memaksa. Zaman kerajaan, pungutannya adalah upeti kepada raja sebagai persembahan yang dianggap sebagai wakil dari Tuhan. Nah, ada timbal balik dengan rakyat yang membayar upeti tersebut, yang dimana rakyat mendapat jaminan dan ketertiban dari raja. Nah, untuk masa kolonialnya, ketika masuk era kolonial oleh Belanda dan bangsa Eropa, pajak mulai dikenakan. Pajak yang diterapkan yaitu seperti pajak rumah, pajak usaha, sewa, maupun pajak kepada pedagang. Itu diberlakukan pada tahun 1839. Adanya sistem itu membuat masyarakat merasa berat dan terbebani. Apalagi tidak ada kejelasan dan banyak penyelewengan oleh pemerintah kolonial waktu itu. Nah, pada masa kemerdekaan dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 pada sidang BPUPKI. Pasal itu berbunyi segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Meski sudah dituangkan dalam undang-undang, tapi pemerintah belum dapat mengeluarkan undang-undang yang mengatur tentang pajak. Ini disebabkan terjadi agresi militer Belanda yang membuat pemerintah Indonesia memindahkan ibu kota ke Yogyakarta karena roda pemerintahan dan pembiayaan pengeluaran negara harus tetap dijalankan. Nah, yang untuk era-era kemerdekaan, bangsa Indonesia telah mengenal pemungutan sejenis pajak bahkan sebelum dijajah oleh bangsa Eropa dan Jepang. Masyarakat telah mengenal upeti, yaitu pemungutan sejenis pajak yang bersifat memaksa. Karena pada masa itu, raja dianggap sebagai wakil Tuhan dan apa yang terjadi di masyarakat dianggap dipengaruhi oleh raja.
Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.